Oke bang, kita lanjut lagi. Tadi ada ajan, kita break sebentar. Kita lanjutin sampai mana tadi bang? Abang mau ceritain apa bang? Kisah seru apa lagi tadi? Oh iya, pernah kisah paling seru. Jadi pada saat mobil basis Tubun itu lewat, Kelas berapa bang? itu aneh kelas 2, Kelas 2, kelas 2 tahun juga 94-an ya? 94. Itu kebetulan kan di PLN itu baru ada lampu merah. PLN Klender itu baru dibangun lampu merah. Jadi bis pasti berhenti di situ. Widih, ngeri dong bang. Nah, itu buat shock terapi juga buat STM Tubun. Jadi basis dari Pulau Gadung sebanyak apapun Pasti kena lampu pasti merah, udah danger dah ya. danger. Nah, suatu saat lampu merah itu dia berhenti. Itu satu bis miring penuh. Satu bis mob 56. Ya, dia naik mobil satu bis itu berhenti. Entah kenapa itu Bang Giung langsung ngebantai Sendiri bang? sendiri. Anak-anak bengong juga itu pas saat dia Ngebantai, nyamparin. ngebantai bawa senjata atau gimana? Dia kalau bawa senjata nggak kelihatan bang. Oh, emang zaman Iya. zaman dulu tuh orang kalau bawa senjata diem pas deket baru dikeluarin. Iya, benar. Jadi dia hanya modal tas pinggang dulu, zaman dulu tuh tas pinggang. Kita juga nggak tahu dia bawa barangnya ditaruh di mana. Tapi pas saat mobil itu berhenti, pas lampu merah, dia tahu-tahu nyamperin dari pintu belakang, pintu depan. Pintu depan dia masuk ke dalam sampai turun di pintu belakang. Nah, kita sempat kaget dan ya mau nggak mau harus bantu. Karena gitu. dia nggak koordinasi ya. Ya, dia nggak tanpa koordinasi, tahu-tahu dia bis berhenti, dia nyamperin naik ke pintu depan dan yang belakang pada turun ya kita tinggal apa ya? Nungguin yang belakang. Tinggal nunggu yang keluar aja. Udah bantai babat di yang Belakang. turun sampai dia turun di pintu belakang. Itu nggak tahu. Lampu merah nggak jalan-jalan tuh ya. Belum jalan-jalan. Setelah itu dia pada buyar semua itu. Korban banyak bang. Korban lumayan banyak itu. Udah buyar. Polisi nggak ada. Polisi nggak ada saat itu. Karena memang kita juga kalau nggak salah sih itu di bawah 10 orang. Emang kita kelas 2 itu emang yang saya bilang tadi aneh bilang dikit cuma 10 orang kan. Iya. Gila. Itu di Dari bawah 10 20 jadi tinggal 10 peminatnya. Iya. Dikit banget waktu itu ya. Itu kisah benar-benar istilahnya seneng gembira setelah dibantai terlebih dahulu yang waktu itu pembalasan juga sebenarnya. Aneh kalau Bang Jiung tuh keingetan kejadian pergi sekolah bareng. Terus waktu itu kita pakai doping. Pas pulangnya perginya tuh kita udah dapat banda banyak bang. Naik 54 Iya. kita nggak naik mob. Iya. Pas pulangnya kita naik mob. Entah gimana dia ngajakin stasiun bang, stasiun Jatinegara. Kita bantai kereta. Itu isinya anak pusat semua bang. Anak-anak banyak anak budut. Tapi sebelumnya itu kan Tamsis. kejadian kita lagi nongkrong nih di Lampu Merah Kodim. Iya. Nah, itu kejadiannya sebelumnya kita sempat ya istilahnya perang batu lah. Dia di atas kereta. Itu karena itu puncaknya. Iya. Sebelumnya emang kita di bawah ribut. itu. Kita lagi nongkrong di bantai sama anak kereta dari atas. Ditimbukin terus. Iya. Akhirnya kita bales. Pada saat itu Jiung yang provokator. Motori. Provokator kita bantai kereta di dalam stasiun Jatinegara. Gila, kita babat abis anak pusat. Anak kereta apapun. Itu Berkocak-kacir ditembakin aparat. Dan Jiungnya nggak kelihatan, nggak taunya Jiungnya ada di dalam kodim. Dia masuk tangkap. Saya ngurusin di Bang Jiung sampai malam, saya keluarganya sampai Jiungnya botak. Iya. Nginep 2 malam apa semalam saya lupa. Habis itu mob mencar dulu Mencar ya. lagi. Kisahnya mob mencar lagi di situ. Mob sering banget kejadian mencar, besok kejadian gabung lagi. Tapi semenjak mencar kan tetap kalau basis PLN Klender kan tetap nggak ada yang lain. Iya. Lewatnya situ juga. Nah, pernah kejadian
pergi kita hanya 4 orang, 5 orang lah. Itu naik bis, ternyata Kelas di dalam ya kelas 2 apa kelas 3 ya, di dalam ternyata ada anak tubun tuh di MOB di mobil di 56. Nah, dia udah ketakutan tuh ya, cuman dia pikir kalau gua dibantai di PLN, mobil di mobil. nah, nanti di sekolahan pasti kena. Jadi dia agak nyaman, tapi kita nggak kalah taktik ya kan. Pas kita lewat sekolahannya ternyata itu yang tubun siang masih ada, yang tubun pagi itu masih ada tuh, masih pada nongkrong nunggu mobil. Yang siang baru pada jalan tuh dari stasiun. Dia udah pada ngeliatin tuh. Cuman kita nggak kalah taktik dah. Akhirnya yang di dalam itu kita sandra. Bawa Di depan supir. Dibawa sampai mana? Nggak jauh sih. Jadi kita kita tongolin mukanya dia Di depan sekolah Tubun. di depan mobil, di depan mobil tuh kan kelihatan dia pada nongkrong. Ya, itu panrus lah. Ini kalau aneh dibantai, ini habis nih. Atau panrus. Satu, ya kita sandra nih. Akhirnya selamat tuh, aman. Dia cuma melongo aja ngeliatin. Berarti kita turunin lewatin sekolahannya dulu. Lewatin Jadi, sekolahannya udah aman. Baru dia kita sebagai atur sandra supaya kita lewat sekolah Tubun aman ya? Iya, biar sekolah aman. Akhirnya ya tetap aja turunnya ya Kita kena juga gitu loh, dikenain juga gitu loh. Istilahnya dibancakin lah ya. Iya. Ya, jadi kita nggak bisa akal. Itu setiap sekolah ya begitu aja. Pokoknya berarti kalau mau sekolah ada Tubun di dalam jadi sandrat. Iya, Tubun di dalam jadi sandrat. Jadi bahasanya- supaya di Tubun tuh bisa lewat ya. ya bahasanya kalau pergi kita dibantai di sekolahnya, besoknya kita bantai di PLN Klender. Jadi ya begitu aja terus. Nah suatu saat pernah kejadian ada kita pulang sore, ya beneran memang yang sering lewat ya basis PLN Klender. Kita naik itu bis pas banget pulang juga, dia masih pada nongkrong. Pulang sekolah bang. Pulang sekolah kita lewat. Malam tuh bang. Enggak, itu masih sore, sebelum maghrib. Masih sore, masih rame-ramenya. Nah, entah kenapa Panrus ini jahil. Setelah lewat, kita teriakin, nggak jauh kita turunin nih. Kita turunin. Lewatin sekolah dulu. Lewatin sekolah dulu dikit, kita turunin. Nah, kan pada bangun semua tuh, pada ngejar semua. Kita sempat ribut dulu sebentar, karena kalah banyaknya, kita akhirnya mundur. Terus sampai masuk ke gangnya depan kebun singkong itu, sampai tanah koja itu, dalam. Itu bener-bener Kerjaan Panrus tuh ya. Panrus tuh. Emang usil, Jadi olahraga terus bang. olahraga terus. Ekstrakurikuler. Ya paling yang sering ya hanya ya basis PLN Klender. Tapi Karena nggak ada lagi gitu. emang zaman kita Jiung sama Panrus, orang anak Tubun udah dengar namanya juga darahnya udah turun gitu. Saya juga pernah kejadian bang, kalau abang ingat, waktu Jiung udah lulus kelas 3 masih ikut MOB, cuman waktu itu ketinggalan basis di warung jengkol. Tubun udah rapi, udah banyak dah kelas 3 kelas 1. Nah maksudnya aneh, naik 45 waktu itu. Kalau naik MOB mungkin langsung ketangkep Tubun kali. Naik 45 berhenti di depan PLN Percis, ngasih tahu Tubun udah siap gitu. Ternyata aneh kelewat sampai jembatan. Iya. Pas balik lagi Tubunnya udah turun depan PLN. Anak-anak ada nggak sampai 10 orang. Nggak ada. Kita jalan Masuk ke 10 dalam. Iya. Aneh diem bang di warung dokem ya. Kalau ada yang kenalin mati aneh nih. Aneh bilang. Nggak tanya. Aneh tetap si Sandra. Aneh nyarung aku anak STM Pemuda daerah Kramat Asem. Nggak ditanyain kartu pelajaran, alhamdulillah. Cuman aneh kode sama tukang warung. Waktu itu udah senjata tajam udah nempel di tubuh. Jimmy juga belum sempat lihat. Kalau Jimmy lihat mungkin habis. Nah itu ke distract. Ternyata dia tetap nyari anak-anak. Terus begitu dia capek, harus keluar ngeluarin golok apa samurai, kabur semua. Kakek kita ribut di jembatan tuh. Ya itulah seringnya kita jembatan itu aksinya.
saksi biksu, di jembatan Klender. saksi biksu. Ingat banget tuh. Kalau inget waktu itu, aduh, kita udah tua gini bang ya, malu kalau dengar apa Ya, tawuran. tawuran yang seperti itu, dan kita pernah ngalaminya. Terus kita minta maaf sama rival-rival kita karena udah tua, kita jadi saudara lah. Kita ambil hikmahnya lah, karena yang sudah tersakiti mungkin kita minta maaf. Kenakalan remaja pada saat itu. Karena kita jari jati diri bang. Iya, pada saat itu Kita nggak tahu tujuannya apa, Tidak cuman terjebak ke masa itu, jadi kita nggak bisa ngelak. Ya buat korban-korban dari pihak rival kita atau teman kita sendiri, ya kita kirimin al-fatihah lah, supaya teman-teman yang di sana tenang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bang, jadi kan tawuran itu intinya karena kita nggak tahu, kita nggak ada jati diri, kita zaman jahiliyah, itu sebenarnya warisan juga yang nggak bagus, dan kita tidak mewariskan juga ke adik di kelas kita sebenarnya. Betul. Cuman kita nggak bisa hindari. Jadi ada gak bang kalau luka cuma di hidung doang bang? Iya. Kalau ketangkap pernah bang? Ketangkap alhamdulillah enggak. Jangan bang, jangan. Enggak. Pernah dikejar sekali sampai masuk rumah orang. Itu rumah orang itu sudah pintu depan sama, kebetulan pintu depan sama belakang itu lolos. Maksudnya langsung gitu loh. Nah, pintu depan kita masuk, keluar pintu belakang. Itu jadi aman. Itu dikejar-kejar polisi. Nah, itu pas kita nurunin depan sekolahan tuh, pas sore-sore itu. Itu. Tapi alhamdulillah kita nggak tangkap. Ya sekali lagi kita minta maaf untuk rival-rival yang 25 tahun yang lalu 27 tahun yang lalu pernah bentrok sama basis MOB 56 bu. Pertama ya Tubun yang emang kita sebenarnya nggak mau, cuman emang hidup di zaman itu. Dan buat almarhum Berry partner kita, almarhum Obo yang meninggal di Jogja. Sempat juga ada almarhum teman kita satu kelasannya juga, itu namanya Bob. Almarhum Bob. Nama aslinya siapa ya? Lupa dah nama aslinya. Bukhori, teman kelasannya itu. Kalau kita dulu ada dokter bang ya? Dokter Belor bang. Mana bang? Belor itu orang Pupar. Iya, Pupar Cakung. Kalau nggak salah ya. Pupar Cakung itu Tipar Cakung. Itu nggak tahu kabarnya gimana, itu udah nggak ada kabar lagi. Itu dokter dulu mah jual obat kalau dokter. Untuk doping lah ya. Ya, itu dicari sama basis-basis lain mana aja tuh nyari pasiennya banyak deh. Mudah-mudahan masih hidup. Ya. Dokter Belor. Dan untuk bakso juga ya bakso deket nih bang nanti. Kebetulan di sini banyak anak mob bang, ada Imanes, ya, ada Jawir, bakso, ada Budai, ada Blanyu, ada Baso. Nanti karena epidemi corona ini mungkin saya yang terdekat dulu untuk kita berbagi kisah ceritanya. Ya ada ini gak bang, ada apa ya, question atau ada ujangan buat adik di kelas kita nih atau semua pelajar seluruh Jabodetabek untuk ya apa ya, untuk berhenti tawuran lah, kalau bisa dihindarkan. Ya, untuk pelajar yang sekarang ataupun adik-adik kelas kita, stop lah untuk tawuran. Ya mungkin itu hanya kisah yang kelam zaman dulu, tahun-tahun itu, tapi ya nggak berguna juga. Mungkin pada saat itu kita memang muda, masih nyari jati diri dan senang, happy, mau tawuran, mau mabok ya. Tapi sekarang udah nggak zamannya lagi. Sekarang itu sudah zamannya milenial, zamannya udah canggih,
Udah kita kalau punya serba digital, Bang. ya nggak punya ini tinggi udah Susah. ketinggalan. Ya, kalau dulu memang kekuatan yang dijamin dulu. Padahal kita ngebelain apa nggak tahu, Belain Bang. apa nggak tahu. Yang penting nama sekolahan kita junjung tinggi gitu. Mau gimana pun, tapi ya sekarang menjunjung tinggi nama sekolahan bukan dengan tawuran. Ya, menjunjung tinggi atau membuat nama baik sekolahan itu Prestasi. prestasi dengan akal, dengan pikiran, dengan otak kita. Jadi mulai sekarang ya stop tawuran dan banyak belajar untuk kalian juga. Untuk bisa waktu lulus, Bang, kerja gimana, Bang? Pengaruh gak, Bang, dengan Kalau dulu untuk nyari kerja, untuk apa, kuliah dulu apa langsung kerja, Bang? Kalau saya apa kebetulan- langsung merit? kebetulan saya langsung kerja ya. Alhamdulillah langsung kerja, Bang. Kerja gitu, langsung kerja dan memang ya otomatis pada saat itu pasti pekerjaan di mana-mana perusahaan pasti mengetahui Bonser tersebut ya. tentang tawuran-tawuran itu. Dan bonser di dalamnya. Dalamnya. Nah, makanya kebetulan pas yang ngetes aneh itu pesen gitu loh. Dan berarti ya masa-masa yang sekolah nggak usah dibawa-bawa dan bekerja. Dan ya itulah makanya tidak ada gunanya juga gitu loh tawuran. Tapi ya intinya ya Jati diri kebentuk, Bang. ya bentuk dengan kebentuk juga jadi Persaudaraan, solidaritas yang di bonser kebentuknya. Alhamdulillah dengan di Bonser saya punya banyak teman, banyak saudara dan solidaritas Sampai sekarang, Bang. sampai sekarang alhamdulillah gitu. Kalau di tempat kerja kan dari sekolah mana aja rival-rival ketemu juga, Bang. Ya. Ada temen yang jadi teman kerja, Bang, ya? Ada Yang dari- alumni Budut, bahkan ada STM Tubun juga ada. Dia juga mungkin adik kelas, dia juga pernah ngalami, cuman dia nggak banyak bicara karena beda bagian juga sih emang, cuman kenal sekilas aja. Dia basis waktu itu Matraman. Oh, 56-nya Matraman. Matraman, Tapi naik 501, Bang, ya? Enggak, tapi kan 56 dia. Oh, naik 56. 56 dia basisnya. Cuman ya mungkin kalau pulang dia ketemu. Ya begitu. Jadi cerita story pertama kisah-kisah sekolah kita dari Bang Surya ini dari basis MAP 56, alumni 96, jurusan listrik instalasi 12. Ya intinya sih kita mengenang masa lalu bukan untuk diulang lagi Iya, sekarang. betul. Kita zamannya sekarang serba digital, amati, tiru, modifikasi, apapun bisa jadi penghasilan saat ini. Iya. Terus kalau bisa dari tawuran, kata Bang Surya, karena nggak ada gunanya. Emang yang harusnya bisa dihindari, mendingan hindari. Jangan mencari atau merencanakan seperti yang kita banyak lihat. Kalau dulu emang nggak berencana, Bang. Kalau sekarang kayaknya penuh rencana dan sudah janjian karena medianya ada semua, media sosial untuk itu ada. Kalau sekarang lihat tawuran malah takut. Oh gitu, Bang. Iya, sudah takut sekarang. Kalau dulu mungkin kita ya Padahal kita di dalam iya, ya. di dalamnya dan ya mau nggak mau dan kita beraniin gitu loh. Tapi sekarang udah kita ngeliat udah ngeri untuk tawuran ini. Ya, dari Bonser Channel ini bagian dari kampanye Stop Tawuran Pelajar. Ya, kita bagian dari sejarah salah satu sekolah di Jabodetabek, Ya. khususnya di daerah Jakarta Timur, yang alhamdulillah dulu PGRI itu kan dari 1 sampai 16 PGRI yang STM, yang rata-rata dulu paginya negeri, siangnya PGRI, dan Bonser masih ada. Kalau masih kedapatan tempat, walaupun tempat yang emang gedung PGRI itu di Jalan Cipinang Muara, Jalan Gang Gotong Royong di daerah Pondok Bambu. Jadi kalau teman-teman yang pengen perlu legalisir, kangen sama sekolahan, nanti kita ada acara. Biasanya dekat-dekat ini kita buka bersama alumni, karena kita ada halal bihalal dan selanjutnya halal bihalal, karena kita ada
forum alumni, keluarga besar alumni Bonser 2 yang umurnya sudah sekitar 10 tahun. 10 tahun dan nanti kita ketemu di sana. Sekian kayaknya wawancara malam ini. Alhamdulillah suasananya gerimis-gerimis sejuk, mengundang. Dan terima kasih buat Bang Surya atas waktu dan kesempatannya di acara pertama nih Bang Surya, narasumber yang untuk acara Bonser Channel. Terus dukung Bonser Channel bersama kita tebarkan kebaikan. Jangan ditonton doang, subscribe, like, and comment supaya saya sebagai pembuat acara ini bisa termotivasi lagi untuk memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus buat netizen, buat penonton-penonton Bonser Channel. Sekian dari saya, salam hitam merah hitam. Terakhir saya juga ingin ada yang mau diucapkan untuk teman-teman yang mungkin tidak disebut namanya, ya saya mohon maaf. Mungkin untuk pertama untuk rival-rival ya. Rival-rivalnya karena emang sudah 20 tahun lebih. 25 tahun Bang, 27 tahun. Ya, sudah agak lupa. Cuman ya hanya beberapa yang diingat. Ya mungkin itu aja sih. Ya untuk yang mungkin yang merasa tersakiti, saya atas nama Basis 56 mohon maaf sebesar-besarnya, dan hindari sekarang untuk tawuran pelajar ataupun narkoba yang lebih berbahaya. Lebih baik kita gunakan hal-hal yang positif gitu untuk saat ini. Terima kasih. Oke, dari saya Dawai 96, dari Surya 96, dari Bonser Channel, Bonser 2. Mau akhir kata, kita selesai acara ini kita ketemu dengan narasumber yang lain dari basis lain yang lebih seru dan lebih bermanfaat buat netizen dan para penonton Bonser Channel. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hitam merah hitam, Bonser Channel bersama tebarkan kebaikan. Bonser Never Ending Story.